أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك والآل ما ساداتنا الغرر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah menemukan kita dengan para ulama-ulama yang beliau-beliau itu adalah min warathatil anbiya, kecuali di balik pertemuan itu memberkahi di saat kita hidup dan kelak di saat kita sakaratil maut, di saat kita ada di alam kubur kita, di saat kita ada di gelanggang hisab, di padang mahsyarnya, di saat kita melintas di atas siratal mustaqim, bahkan di saat kita ada di surga. Nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan, sungguh bohong cintanya seseorang kepada Rasulullah. Seseorang itu akan bohong cintanya kepada Rasulullah apabila dua orang ini tidak kita cintai. Yang pertama adalah hubul ulama, nomor dua adalah hubul fuqara wal masakin. Yang pertama adalah cinta dengan para pakar-pakar ilmu di bidang ilmu agama. Nomor dua adalah cinta dengan fuqara masakin. Semoga saja di majelis ini kita semua bisa mahabbah dengan para ulama, bisa mahabbah dengan fuqara masakin. Allahumma amin. Di sini kami tidak ngisi tausiah Bapak Ibu, murni silaturahim. Biasanya saya ini kalau diundang pengajian nggak mau, saya nggak mau. Kalau dulu pernah laris nyampe luar Jawa, tapi sekarang saya lebih fokus ke pondok karena mengedilkan kealiman santri satu menjadi pakar ilmu jauh lebih utama daripada ngisi pengajian yang datang 10 miliar manusia. Karena setelah pengajian paling yang dibicarakan gimana kiai ini gemar pora gitu ya kan. Mohon maaf Bu ya, kami nggak bisa bahasa Sunda ya, kami bisanya bahasa Jawa. Sepuntune ingkang kathah kula mboten patoso saged ngginake basa Sunda. Kebetulan kula nggih mboten saged ngginake bahasa Indonesia kanthi lancar. Sepuntune Bu nggih. Ini kami hadir gara-gara yang ngundang ini Pak Johan. Saya dapat cerita kalau Pak Johan ini tadinya non muslim gitu ya. Saya sempat tadinya saya pengen nggak berangkat nih. Ini Habib Hasan, Habib yang paling ganteng Asegaf dari Solo. Kiai hadir apa enggak? Belum tentu Bib, kelihatannya kok nggak hadir. Oh kalau gitu saya tak kesana aja. Pada akhirnya beliau naik apa Bib? Pesawat apa naik apa? Naik kereta. Saya itu teringat dawuhnya Rasul, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Zakat itu saja kalau bisa, itu saja diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mu'allaf, apalagi kita dapat undangan gitu. Sehingga pada akhirnya saya pun datang. Makanya di sini kami tidak untuk ngisi tausiah, tapi pengen jagongan sama panjenengan. Siap Bu? Nanti yang mau jagongan sama saya tak beri uang.
Nanti tak turun aja nanti. Mau Bu ya, tak bagi-bagi uang ya. Yang siapin uang yang di sayangku. Sampai bawa istri Bu. Istrinya masih muda tapi anaknya sudah 10. Cita-citanya anak saya arba'in 40. Baru saya kredit 10 Bu. Ini nanti saya tak dialog sama panjenengan, tak jagung-jagung aja, tak ke bawah aja Bu ya. Ini nanti saya tak dialog, panjenengan punya masalah apa coba tak dengerane, tak dengerane. Nanti kalau bisa memberi solusi insya Allah tak solusikan. Kalau nggak bisa memberi solusi nanti biar Pak Yai yang ada di atas ini gitu Bu ya. Coba silakan yang mau tanya, coba ayo, ada hadiah ya Bu. Oke Bu, ini walaupun uangnya nggak seberapa tapi semoga ini menjadikan panjenengan kaya raya, dilahirkan dijadikan putra putri panjenengan putra putri yang solih solihah, dimudahkan semua hajatnya, diselesaikan hutang-hutangnya, disehatkan organ tubuhnya. Allahumma amin. Pak, tolong Pak, berikan Pak, ini uang yang sudah saya suwok, monggo terima aja, jangan diberikan siapa-siapa. Silakan panitia memberi mic, monggo. Panitia ada mic lagi, ayo sekali-kali sama mubalek dialog gitu loh. Biasanya kan ngisi tausiah, kalau tausiah nanti ada sendiri Romo Yai Muhyiddin. Ada lagi? Silakan Ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Mariani Hasanah, asal Karapitan. Saya mau bertanya Pak, gini, apakah bila saya saya bertengkar sama suami, saya tidak diberi kewajiban gitu, kewajiban memberi nafkah gitu. Apakah saya kan kerja gitu Pak ya Ibu. Masalahnya dalam rumah tangga saya banyak persoalan gitu Pak. Saya santai aja Ibu. Jadi suami saya gini, cenah buat apa ngasih kewajiban. Iya. Ringkas cerita, pertanyaannya apa Ibu? Apa sih? Astagfirullahaladzim. Sebentar Pak. Iya. Masalahnya apakah suami saya itu durhaka gitu ke saya gitu, nggak ngasih kewajiban ke saya gitu. Iya Ibu. Iya. Jadi saya sabarlah Bu, sabar. sini salah peluk. Oke Ibu, paham. Udah iya. Paham. Iya. Oke Ibu. Itu apakah gimana gitu biar soleh suami saya gitu. Iya Ibu. Iya, terima kasih Bu. Nggak marah-marah ke saya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu. Makasih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami memang benar wajib membahagiakan istri, memang benar bila mana mampu. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Ada orang punya suami nikah, di pagi hari nikah, di sore hari stroke, nggak bisa kerja. Masa memberi nafkah? Nggak wajib. Jadi suami ini wajib menafkahi istri bila mana mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Ini nafkah dhuhriyah.
Begitu juga nafkah batiniyah. Ada seorang perempuan kepincot dengan suami yang tuampannya luar biasa. Malam pertama burungnya ngetutur. Ngetutur bahasa Jawa. Apa Pak bahasa Bandung Pak? Apa Pak? Ngelur, ngeluk, ngeluk. Barangnya ngeluk. Ini kalau dimasukin nggak bisa masuk, sehingga nggak wajib. Nggih. Jadi wajib itu bila mampu. Kalau tidak mampu maka tidak wajib ibu. Paham ibu? Bagaimana supaya suami ini bisa berbuat baik sama ibu? Caranya, ibu ciptakan menjadi sosok istri yang salihah dulu. Jadi pertama kali ibu mengkader diri ibu menjadi wanita yang salihah dulu, wanita yang sayang suami, wanita yang memberikan yang terbaik kepada suami. Jangan pernah menuntut suami begini begitu. Itu nanti dengan sendirinya suami akan disadarkan oleh Allah. Sebab pada dasarnya siapapun panjenengan tidak akan mampu untuk merubah akhlaknya siapapun. Jangankan Romo Yai, Nabi lo Nabi, Rasulullah, Nabi Nuh saja tidak mampu untuk merubah akhlaknya istrinya, akhlaknya Kan'an anaknya. Sayyidatina Asiyah, sosok wanita salihah, tidak mampu mentaklukkan hatinya Fir'aun. Paham ibu? Jadi yang penting panjenengan jadi wanita yang salihah, insya Allah kelak di akhirat di samping panjenengan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ibu? Atau kelak di akhirat jadi istriku aja ibu. Enak kan? Enak ibu, santai aja. Nanti bu kalau curhatnya kurang puas, pecet nomor WA saya. Kalau perlu kirim nomor rekening. 081, tulis ibu. Lah, ini solusi. 081. Ayo ibu-ibu tulis. Loh, nak menawa panjenengan nanti punya hutang nggak bisa nyelesain hutangnya, ada transferan sekian miliar dari Demak, alhamdulillah. Sekarang ini ibu yang jadikan cerdas itu uang, percaya nggak? Pokoknya tulis nomor saya 081 228 032 825 081 228 032 825. Chat di YouTube bisa, chat di Facebook bisa. Saya paling aktif, kiai paling aktif se-Indonesia di media sosial. Apapun komennya tak jawab kabeh. Alhamdulillah. Kebetulan saya punya pondok namanya Al Mubarak Al Arba'in. Jebul-jebul tidak pondoknya orang Demak, tapi pondoknya orang Bandung. Sebab di tempatku digeruduk orang Bandung banyak. Semoga nanti diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ibu ya? Jadi yang penting panjenengan mengkader diri panjenengan menjadi salihah. Nggak usah mikir suami. Nanti suami biar dieksekusi sama Allah, biar dirubah oleh Allah, atau diampuni dosanya sama Allah. Allahumma amin. Didoain yang baik-baik, insya Allah dirubah ibu. Oke ibu ya, kalau mati lebih dulu panjenengan, tunggu saya di surga. Oke, yang lain, ayo, yang lain, ya silakan bapak. Oke bapak, ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jongkok, feedback. Bagaimana tipsnya dari Pak Kiai supaya ilmu yang kita pelajari itu terserap? Sementara kan kita tahu zaman sekarang itu tidak lepas dari handphone sama media sosial. Nah benar. Itu trik-triknya gimana? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali panjenengan harus yakin dulu. Jadi orang itu istimewa itu kalau dua perkara dijalanin. Yarfa'illahu alladhina amanu
pertama harus yakin dulu. Harus yakin yang menyelesaikan masalah panjenengan, apapun masalah panjenengan, Allah. Bukan orang tua, bukan guru, bukan kiai, tapi Allah. Harus yakin 100%. Nomor 2, ilmu panjenengan harus baik. Ilmu yang baik itu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang lewat pendengaran dari para ulama. Nomor 2, penglihatan, melihat para ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama yang ar-rasikhuna fil ilm. Ulama yang benar-benar ilmunya mendarah daging, mengkristal di dalam hati. Ciri-ciri ulama yang ar-rasikhuna fil ilm seperti yang difirmankan oleh Allah, ittabi'u, ikutlah kamu semua, ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun. Surat apa Bu? Pak? Yasin. Ittabi'u, ikutlah kamu semua, man kepada seorang kiai, la yas'alukum ajro, yang tidak pernah tarif harga. Pak Johan, gak usah bisaroi saya. Hah? Wahum, kiai-kiai yang tidak butuh bisaroh, muhtaduna, dia adalah kiai-kiai yang mendapatkan hidayah. Saya pernah pengen datangkan kiai dari Jakarta, tarif harganya 70 juta. Alhamdulillah, tak tekakno nyampe rumah, alhamdulillah tak salam template ora gelem. Gelem tak santet tok. Gitu Kang, pertama kali gitu. Caranya adalah ngambil ilmunya yang nggak butuh uangnya umat. Kalau perlu bagi-bagi uang, alhamdulillah. Hah? Pertama kali gitu. Nanti setelah dapat ilmu, ilmunya diamalkan. Ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membahagiakan panjenengan semua. Panjenengan itu kamu semua. Urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau ada seorang ulama, ada seorang kiai selalu ngajak kepada akhirat tapi tidak pernah mensolusikan urusan duniawi, maka itu namanya kiai yang tidak seimbang. Hah? Mengharamkan bank alasannya riba, sementara kiainya tidak mensolusikan ngutangi masyarakat tanpa bunga. Ngono iku jenenge fatwa ngawur. Itu namanya fatwa ngawur. Fatwa ngawur itu mengharamkan bank alasannya ada bunga, sementara tidak bisa memberikan solusi kepada umat. Silahkan seorang ulama mengharamkan bank alasannya bunga dengan syarat kiainya punya bank tanpa bunga. Setuju? Setuju. Harus dilahirkan ulama-ulama yang seperti ini. Ulama-ulama yang sayang kepada umat, jangan mengharamkan ngawur, tidak memberi solusi kepada umat. Hah? Paham ya? Jadi ambil ilmu dari seorang ulama yang tidak butuh uangnya umat, kemudian ilmu yang dari ulama tadi amalkan. Ilmu yang dari ulama yang panjenengan amalkan, ilmu yang menjadikan panjenengan hidup di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan hanya sekedar akhirat saja yang hasanah, ngejak wiridan terus tapi tidak mensolusikan ekonomi. Masyarakat kita ini jenuh dengan nasihat, kadang-kadang nyampe subuh tapi tidak diselesaikan cara membayar hutang. Leres mboten? Benar apa benar? Harus jujur, masyarakat kita ini butuh solusi. Dulu Rasulullah setiap menghadiri majlis-majlis yang disiapkan adalah uang. Lebih-lebih di waktu ada jenazah, setiap ada jenazah Rasulullah tanya kepada keluarga, hutangnya berapa? Kemudian diselesaikan Rasulullah. Setiap ada jenazah, selesaikan hutangnya sama Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah tidak punya uang, lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak akan mensolati ini mayat kecuali hutangnya diselesaikan. Rasulullah fatwa seperti ini toh setelah menyelesaikan hutangnya mayat. Semoga saja Pak Mudin ngelakoni yang didhawuhke Rasulullah. Allahumma. Yang dinamakan sunnah ora kok sunnah malam Jumat ora.
Nak malam Jumat ngumpuli bojo terusan sunah. Bareng nyeleseke utange mayat gak ada yang tanggung jawab. Ngono iku nak fatwa ning gone pengajian, orang kalau mati punya hutang tidak diselesaikan hutangnya, amalnya akan gumantung ma baina sama wal arat, sementara tidak memberi solusi. Paham kan? Caranya seperti itu. Amalkan. Jadi panjenengan itu akhiratnya genah, kalau dunianya genah. Sampean dunia ini orang genah. Sampean takbir Allahu Akbar, ono suara duk 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 duk. Waduh, debt kolektor. Wah. Subhanallah, di mana ketenangan kita akan akhirat? Paham? Gitu. Jadi diamalkan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Gimana? Pakai mic. Coba tanya lagi. Triknya yang lain, misalkan kan biasanya dalam kaidah agama itu hafalan akan hilang atau ilmu akan hilang jika terserang dengan maksiat. Sementara kan kita sehari-hari nonton TV, main medsos gitu. Iya. Itu nomor 99. Angger ekonomi mapan, akhirat mapan. Allahumma. Panjenengan gak usah takut dengan media sosial. Santri saya tak wajibkan bawa HP semua. Kalau ada santri mondok di pondok saya nggak bawa HP, tak suruh boyong. Hari gini jauh dari media sosial. Jadikan santri nggak cerdas. Kepingin cerdas, santri pegangin HP. Hah? Nanti buka film porno Ustad, rumang syamu sing buka film porno mung santri tok. Kiai ini kadang-kadang ning kamar buka film porno. Ada. Orang itu harus jujur. Hah? Kadang-kadang ada kiai bilang gini, dosanya hati tidak akan dicatat oleh malaikat kecuali dilakukannya. Alah sama ngerti film porno, dosanya hati tidak dilakukan. Hah? Nggak usah takut. Kalau film porno nggak usah takut. Yang penting duitnya genah, utangnya lunas. Sholatnya iso khusyuk. Allahumma amin. Jadi panjenengan nggak usah takut dengan itu. Masalah hafalan sampai semampunya. Tidak harus panjenengan seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari, seperti Imam Bonjol. Tidak harus. Ala kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani. Saya menjadi seperti saya, panjenengan menjadi seperti panjenengan. Allah letakkan kewalian seseorang tidak harus wonge undel-undelan gede. Cobae nyampe subhanallah, jenggote nyeret-nyeret tanah, serbane nyampe medeni wong, tongkate subhanallah. Tidak. Allah mengangkat pangkat derajat seseorang kadang-kadang di saat mereka terseok-seok seperti panjenengan. Paham? Jadi enggak perlu solusi, yang penting sampai solid dulu. Caranya dunianya diperbaiki, akhiratnya diperbaiki. Nanti insya Allah akan diselesaikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang yakin kepada Allah, keilmuan agamanya baik, insya Allah kecuali orang ini akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Oke, silakan yang lain. Oke, mic-nya mana? Mic-nya Pak? Oke. Wah, terima. Semoga kaya raya. Yang nerima uang saya semoga kaya raya. Tak dungani mau. Amin. Sebanyak-banyak, kalau perlu kabeh tak kok kabeh. Saya membawa uang 200 juta. Allahumma. Santai aja. Monggo Pak. Assalamualaikum, Yai. Nggih. Saya mau curhat nih, Yai. Nggih, silakan. Curhat dong. Curhat dong, Yai. Oke. Ini semenjak COVID ini, Yai, Nggih. ya, selama 2 tahun COVID itu, banyak teman-teman saya, termasuk saya juga, itu banyak yang usahanya gagal. Iya. Semua gagal, bahkan sampai sekarang. Nggih. Nah, sampai sekarang itu banyak ya teman-teman saya itu banyak yang ditinggal istrinya, ditinggal kabur istrinya, gitu. Karena usahanya udah mandek. Nah, Oke. saya pengen tanya, Yai, ya. Iya. Gimana solusinya gitu, Yai, supaya mereka itu tenang. Mereka aktif ya, ke masjid aktif, ke Iya. cuman nggak tenangnya karena ditinggal istri-istrinya gitu. Iya. Iya. Itu saja, Yai. Makasih. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti, bapak-bapak, kalau panjenengan
pengen disayang sama istri, ikuti perintah Allah dan ikuti nasihat-nasihat Rasulullah. Perekonomian panjenengan akan ditata oleh Allah, hidup bahagia, uang berkecukupan, semua cita-cita dikabulkan, istri mesem. Caranya ikuti dawai Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istrimu itu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu jangan ditafsiri bil ma'rufi dengan baik. Ma'ruf itu dari kata arafa ya'rifu fahuwa arifun wadaka ma'rufun. Ma'ruf itu artinya itu pengertian. Jadi kalau bapak-bapak ini pengertian banget sama istri, insya Allah istri-istri nggak akan meninggalkan panjenengan. Yang jadikan istri panjenengan meninggalkan panjenengan, bahkan kerja di luar negeri dan lain sebagainya, gara-gara panjenengan nggak pengertian. Contoh, istriku punya lehernya butuh kalung. Sebelum istri ngomong, mas kalung mas, panjenengan pengertian dulu, belikan kalung. Istriku punya tangannya butuh gelang. Sebelum istri ngomong mas gelang, belikan dulu. Istriku butuh uang, sebelum ngomong meni uang, beri uang dulu. Jadi pertama kali itu, kalau panjenengan ngikuti dawai Allah wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan pengertian, insya Allah nggak ada ceritanya. Jangankan covid, kalau perlu terjadi moneter, kalau perlu terjadi pilot panjang, kemarau panjang, nggak jadi masalah. Yang penting suami benar-benar pengertian sama istri. Itu firman Allah. Sekarang sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Rasulullah pernah dawuh, Rasulullah pernah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki para ibu-ibu. Biasanya namu balik ki senengane nak nerangno iki trimo ibu siji ya. Padahal wi jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim maknanya banyak. Siapa ibu-ibu itu? Ibu-ibu itu perempuan yang melahirkan anak. Satu, mungkin melahirkan panjenengan Pak, berarti ibunya panjenengan. Dua, mungkin yang melahirkan istrinya panjenengan Pak, berarti mertua. Mungkin yang terakhir ini Pak, yang melahirkan putra-putrane panjenengan Pak, itu juga ibu juga. Jadi kalau pengen rizki atau maisah kaum bapak-bapak dimudahkan oleh Allah, istri itu jangan disakiti hatinya. Kalau istri tidak sakit hatinya, pasti pintu rizki kaum bapak-bapak dibuka oleh Allah lebar-lebar. Allahumma hidup kaum perempuan. Loh, ini solusi. Makanya Allah mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri dari laki-laki. Itu artinya ibu-ibu mbak-mbak itu senengnya itu digendong Pak. Ibu-ibu senengnya digendong, ditimang-timang, dilus-lus berru'e, sama diiliri gunake duit. Insya Allah rizkine panjenengan akan dimudahkan oleh Allah dan tidak ada ceritanya istri meninggalkan suami. Paham Pak? Ini ada ijazah dari saya Pak, silakan dijalanin ya. Kalau motong kuku hari Kamis Pak, ya hari Kamis itu nasib jelek rizki orang diletakkan di ujung kuku. Kalau motong kuku jangan selain hari Kamis, kecuali kalau panjenengan banyak penyakitnya, nanti motongnya hari Jumat. Tapi kalau masih sehat, lebih-lebih sama seperti panjenengan kan masih pengusaha nih, itu motongnya hari Kamis. Tapi kalau adik-adik yang masih belajar, motongnya hari Senin. Kebodohan mereka diletakkan di ujung kuku hari Senin. Jadi potong hari Senin Pak, paham Pak? Oke. Kemudian Pak, jangan pernah mentelantarkan uang untuk istri. Jangan sekali. Silahkanlah panjenengan selingkuh 1 kali, 2 kali, 10 kali, silahkan. Yang penting uang jangan ditelantarkan. Ibu-ibu yang asli di nomor 2 kan, 3 kan, 4 kan, nggak masalah. Yang penting uang cukup. Tapi kalau uangnya nggak cukup, jangankan panjenengan selingkuh,
Ora selingkuh lek diungkal kayak pisau, diketok-ketok dadi 29. Paham Bapak? Oke, yang lain silakan, yang lain. Ibu, ya silakan Bu. Mana? Silakan, santai aja Bu. Orang Demak keras. Enggak, itu aja. Ibunya. Santai aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Ibu. Ketika seorang istri tidak dapat kenyamanan di rumah dan berbuat khianat di luar sana, padahal udah nazar tidak akan berbuat lagi, meski dosa itu selalu menghantuinya gitu. Iya Ibu. Pertanyaannya, apakah harus minta maaf sama suami dengan terus terang meski itu takut gitu? Suami tidak nerima, apakah cukup Allah aja yang tahu? Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Boleh nggak 2 pertanyaan? Boleh nggak 2 pertanyaan? Boleh nggak 2 pertanyaan? Boleh Ibu, silakan. Apakah dosa besar ketika suami marah dia kayak pura-pura nggak mau tahu gitu, mau Ya, punya uang kayak mau enggak, kayak mau makan kayak mau nggak pernah ngasih uang? Apakah itu dosa besar buat suami gitu? Luar biasa. Si istri tuh diem tuh bukan karena ini, karena Iya, Ibu. menjaga biar nggak bertengkar gitu. Iya, oke Ibu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita disuruh oleh Allah pakai baju? Jawabannya cuma satu, menutupi kejelekan. Ya apa enggak Pak? Ada jelek, jadi kelaminnya lelaki sama perempuan, ini jelek perempuan. Makanya perempuan harus menutup semuanya kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Ya. Wajah, telapak tangan dan kaki. Seumpamanya ada orang cadaran, itu sunnah. Jadi wajah, tangan, menurut madhab Hanafi kaki tidak wajib. Ibu-ibu kakinya kelihatan kan? Lah enggak dosa Bu. Yang penting jangan dibuka nyampe paha. Gitu. Kenapa itu harus ditutup? Untuk menutup kejelekan. Itu kaidah Bu. Jadi usahakan sejelek apapun panjenengan ditutup, walaupun panjenengan ahli selingkuh. Paham Bapak? Panjenengan selingkuh ditutup, jangan sekali-kali HP ini panjenengan malah ada fotone si doi. Jangan. Seumpamanya panjenengan punya wanita simpanan, ya ditulisilah tukang bengkel gitu. Paham Pak? Tak warai sampean. Paham Ibu? Jadi walaupun panjenengan sudah sumpah sama Allah, ya Allah ya Rabb, kami bersumpah demi bumi dan langit, udah kalau saya jalanin menjalin perselingkuhan lagi udah ada. Tapi panjenengan berkhianat di luar sana, panjenengan wajib menutup panjenengan. Jangan sekali-kali panjenengan taubat ya. Umpamanya panjenengan taubat Bu ya. Ya Allah saya taubat, ya Allah ya Rabb saya taubat gitu. Taubat ya taubat, biar tahu panjenengan sama Allah. Jangan ngomong sama istri, Mas saya kemarin selingkuh Mas, saya itu berbuat serong zina 7 kali Mas. Pertama di mobil, kedua di kandang ayam, ketiga di ngone rumahnya Pak Min. Ya janganlah Bu. Ya panjenengan disembelih bojone sampean. Paham Ibu? Jadi ditutup. Biar yang tahu adalah panjenengan dan Allah. Makanya pernah suatu ketika ada seorang wanita datang ke tempat Rasul, ya Rasulullah, saya barusan zina ya Rasul. Apa kata Rasul? Rasulullah bilang, dipikir dulu, pulang dulu ya, dipikir dulu gitu. Ini ada perempuan ngaku saja Rasulullah menutup. Datang lagi ya Rasulullah, kami zina betulan ya Rasul. Apa kata Rasul? Dipikir dulu, jangan-jangan kamu cuman berciuman aja. Suruh pulang. Datang lagi ya Rasulullah, sungguh wallahi kami berbuat zina, tolong kami dilanjam ya Rasul. Rasulullah bilang, jangan-jangan kamu hanya berpelukan saja. Paham Ibu? Ini lu Rasulullah lu seperti itu. Makanya panjenengan itu jangan ngamuk, yang penting nanti bojo. Jangan bilang gitulah. Anggap saja dia hamil, sudah nikah kemarin, walaupun dia nggak punya suami. Namanya pernikahan kan tidak harus woro-woro ning speaker masjid. Leres mboten? Gitu, wajib dihusnudoni. Kalau perlu toh panjenengan setiap melihat apa saja dihusnudoni. Bapak Ibu, saya itu sering loh naik mobil, kalau nyampe tempat karaoke, saya itikaf dulu. Itikaf di depan tempat karaoke. Kadang-kadang itu ada perempuan nakal datang ke tempat, Mas pecet plus Mas, saya ditawari.
Saya di situ doa, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosa mereka ya Rob, semoga anak cucuku tidak ada yang seperti mereka ya Rob. Tak doain semoga baik kok. Loh dilalah selang sekian bulan nih, ini yang punya usaha karaoke Tobatan Nasuha diwakafke jadi masjid. Allahumma gitu caranya orang. Allahu Akbar, nggak jadi malah tempat karaoke malah banyak. Loh ini Gusti Allah, programnya Gusti Allah luar biasa. Paham Ibu? Kemudian apakah suami dosa besar apabila mentelantarkan istri ya? Memarahi istri, ya lihat-lihat marahnya. Kalau istrinya ini memang berbuat jelek, masa nggak dimarahin? Gimana Ibu? Gimana Bu? Gimana Ibu? Mana miknya? Pakai mic. Ayo. Kalau suami marah tuh seolah-olah nggak mau tahu gitu, istri mau punya uang ke mau enggak, ke mau makan ke mau enggak, diem aja nggak ngasih uang gitu. Iya Ibu. Kita tuh diem tuh bukan karena berani ngomong, karena kita tuh menghindar dari pertengkaran gitu, makanya iya, kita diem gitu. Apakah iya, dosa besar buat beliau gitu? Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Suami tidak memberi nafkah pada istri bila mana disengaja, padahal uangnya suami motol-motol, gak memberi, ini dosa besar. Tapi kalau memang suaminya kemarin kena covid, seperti bapak tadi kemarin kena covid covid pada akhirnya nggak punya uang, nggak dosa. Nggak memberi uang itu nggak dosa. Kalau suami yang nggak mampu memberi nafkah kepada istri kemudian dosa, maka Rasulullah orang yang pertama kali dosa. Karena Rasulullah pernah tidak memberi nafkah istrinya 7 hari berturut-turut, istrinya nggak bisa masak gara-gara nggak diberi uang sama Rasulullah gitu Bu. Kemudian seumpamanya suami diam, tidak nyapa sama istri, diam tidak nyapa sama suami, apakah ini haram? Haram Ibu, dosa nggak boleh. Jangankan ngeneng sama suami, ngeneng sama tetangga aja haram, apalagi ngeneng sama suami. Paham Ibu? Lah yang senyum lah Bu, ngomong sama suami, insya Allah diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Ibu, silakan yang lain. Ya silakan. Mana mic-nya? Ayo mic. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya siap. Jadi gini, saya teh mau curhat sebentar ya. Iya, teh ya Pak teh. Jadi saya teh kan punya kakak nih ya. Iya. Tah kakak teh dulu teh suka majelisan apa kayak teh ya, apa teh? teh kayak ya gitu. Ya gitu ya. Oh, kalau teh sih minuman di tempatku. Nah, terus. Nah, dulu itu suka majelisan seperti saya gitu ya. Iya. Sering ke masjid situ, jarang nggak pernah ngelawan orang tua. Tah semenjak Covid pernah kesurupan. Iya. Lalu ke muslim tuh kayak majlisan ke masjid udah jarang lagi. Jadi ninggalin gitu. Iya. Terus ke orang tua jadi ngelawan. Iya. Seperti itu. Iya. Itu tuh cara ngatasinnya gimana, Kiai? Iya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang asli solusi semua masalah fulus. Bil fulus kullu syai'in khulus. Dengan uang semuanya selesai. Bila fulus inil manfus. Gak ada uang, perang Badar di rumah. Jadi yang asli itu cara untuk mentaklukkan uang itu orang itu tuh pakai uang yang asli. Makanya nabi-nabi yang berhasil rata-rata kalau doa menggunakan kata Robbana. Nabi Ibrahim Robbana dzalamna anfusana pakai Rob. Makanya nanti kalau panjenengan doa kalau pengen ijabah cepet sugih iku nak ndonga pakai Robbana Pak. Nabi Sulaiman itu kalau ndonga Robbi firli wahabli pakai Rob. Kanjeng Nabi kalau doa Robbana atina pakai Rob. Kenapa pakai Rob? Sebab Rob iku rupiatun, rupiah, duit. Paham? Robbana wahai duitku ngono. Kekuasaan Allah itu diletakkan di bumi fidananir wadarim. Ini Rasulullah sing dawuh. Rasulullah bersabda, kekuasaan Allah diletakkan di bumi fidananir wadarohim. Jadi pertama kali itu uang itu diselesaikan dulu, digenakan dulu. Nanti insya Allah semuanya selesai. Apabila ada orang yang seperti ini,
Caranya dinasihatin. Nasihatin 1 kali 2 kali, nggak usah dipukulin. Apabila tidak mau ya udah selesai. Wa ma arsalnaka ilal balagul mubin. Aku tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Ini saya sampaikan, bapak-bapak percaya monggo, rayo ora percaya ya ora apa-apa. Ibu-ibu juga gitu, percaya omongan saya silakan, nggak percaya ya nggak apa-apa. Jadi dinasihatin, paham Dek? Dinasihatin, percaya alhamdulillah, nggak percaya alhamdulillah. Sebab pada dasarnya fa inna huda hudallah, yang punya petunjuk hanya Allah. Manusia tidak punya ranah untuk memberi petunjuk dan membaikkan orang lain. Paham? Jadi yang penting dinasihatin. Kok melawan orang tua ya udah. Jangankan itu kakak kamu. Wong kan aja yang anaknya Rasul aja ditantang Nabi Nuh. Apa meneh lek mamu, paham? Gitu. Oke, yang lain? Silakan. Oke. Mic-nya. Silakan. Assalamualaikum, mohon izin ridhonya Pak Yai. Iya, siap. Ini atas nama mewakili daripada masyarakat. Inji. Hanya saja lisan saya belum bisa menyampaikan untuk membeli keyakinan si masyarakat tersebut. Iya, siap. Menanyakan sampai sejauh ini, apa namanya? Maulid Nabi, apakah ada dari sononya? Sampai segitu saja. Iya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Apakah kamu Islam? Seperti itu. Karena yang namanya Islam tentu itu tidak perlu lagi untuk dipertanyakan sejauh itu. Iya, siap. Makanya mohon solusinya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid Nabi, apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah? Ya lihat-lihat maulidnya. Kalau maulid seperti ini ya nggak ada. Yang ada ya tahun ini 2022. Zaman Rasulullah nggak ada maulid Nabi seperti ini, nggak ada. Simtu Duror ditulis sama Habib Ali. Kapan itu Habib Ali lahir? Lah baru kemarin-kemarin. Jadi maulid Nabi semacam ini nggak ada. Tapi kalau bahagia dengan lahirnya Rasulullah, lah itu memang kita orang ini maulid Nabi dalam rangka bahagia apa susah? Bahagia. Jadi kita orang ini kumpul semacam ini bahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bahagia kita kan mestinya kan dengan melakukan kebaikan. Orang kau terus Pak Yai nggawa congyang, nggawa bir, terusan apa disiapin ayo minum-minuman, terus alat musik perempuan-perempuan surut ngibeng dia enggak. Tapi ini ada baca sholawat, ada baca Quran, ada anu gitu. Jadi bahagianya gitu. Jadi pada dasarnya acara Maulid Nabi itu acara bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Kemudian dalam rangka untuk memberi semangat kepada umat supaya mahabbah kita kepada Rasulullah sungguh-sungguh, kemudian sejarah Rasulullah ini dibaca. Sejarah Rasulullah dibaca, kemudian ada kiai yang mengisi tausiah. Cuma menurut aku kurang satu. Semestinya kalau acara Maulid Nabi pengajian seperti ini ambek dundum duit utawa dundum sembako. Mestinya seperti itu. Jadi masyarakat yang nggak pengen ngaji itu minimal datang ngambil sembako, kemudian roh bentuk kiai-kiai ngono iku. Lho, ketemu kiai barokah luar biasa. Oh, wangi kenal. Kelak di padang masar Pak Yai kalau kenal jenengan lho Pak Yai. Ada pengajian saya hadir walaupun saya ngambil sembako, tapi kenal sama panjenengan, kenal saya apa enggak gitu. Paham kan? Jadi pada dasarnya Maulid Nabi itu bahagia dengan hadirnya Rasulullah. Jangankan kita orang Islam, orang kafir Abi Lahab bahagia dengan lahirnya Rasulullah. Kemudian budaknya yang namanya Suwaibah dimerdekakan. Apa kata Rasul? Gara-gara Abi Lahab memerdekakan budaknya Suwaibah atas bahagia kelahiranku, kelak di neraka jahanam Abi Lahab setiap hari kelahiran Rasulullah hari Senin itu dimerdekakan oleh Allah, tidak diadab satu hari, bahkan jari-jarinya mengeluarkan air minuman surga, bisa dipilih minuman rasanya apa ada semua. Ini Abi Lahab yang kafir, apalagi kita yang Islam, apalagi yang kita Islam direwangi berangkat
tuku bensin dhewe, jajan dhewe, linggih kemringet, kiyaine sih untuk salam templek. Ini masyarakat bokonge tepos, gitu ya. Apalagi seperti ini, subhanallah, lebih dari apa yang diberikan oleh Abi Lahab. Paham Kang? Oke ibu-ibu silakan. Oke, mik. Mari Bu. Ini Bu. Oke, silakan Bu. Maaf ya agak berdiri. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai, wabarakatuh. saya mau nanya. Iya. Ada misalnya orang. Iya. Orang ini sholatnya rajin, sedekahnya rajin, ke masjidnya rajin. Iya. Tapi dia tidak bisa menjaga lisannya kepada orang lain, sering menyakitkan. Iya Ibu. Perasaan orang lain. Iya. Segitu aja. Assalamualaikum Tepuk tangan warahmatullahi untuk Ibu. wabarakatuh. Wah, luar biasa. Apabila ada ibu-ibu semacam itu atau bapak-bapak semacam itu, orangnya baik, sholatnya baik, puasa aktif, mendatangi pengajian aktif, tapi lisannya lower. Bahasa sini apa Pak, lower? Jadi lisannya ini subhanallah, itu jauh lebih utama daripada mereka yang orangnya khusyuk, bicaranya baik, tapi gak pernah sholat, gak pernah zakat, tidak pernah sodako, tidak pernah puasa. Ini jauh lebih baik orang ini, ya. Sebab orang berbicara baik itu ya hukumnya sih wajib, berbuat baik wajib, tinggal apa itu anunya apa, itu hukumnya wajib, tapi lebih wajib seperti sholat dan lain sebagainya. Cuma kalau pengen baik ya semuanya baik, tapi orang itu penuh dengan kekurangan. Manusia, man itu orang, nusia sering diplesetkan oleh Allah. Jadi pada dasarnya kita ini maksiat Pak, itu yang memaksiatkan kita ini Gusti Allah Pak. Kenapa seperti itu? Supaya ibadah kita semangat, bisa meneteskan air mata. Gara-gara itu kadang-kadang maksiat. Kalau panjenengan tua terus kadang-kadang sampean berubah jadi iblis. Lu kok bisa Kiai? Panjenengan merasa dijamin surganya, kemudian setiap melihat orang neraka. Iblis jedol Ibu. Jadi kadang-kadang maksiat kita ini subhanallah, jangankan kita lah Kiai kadang-kadang kepleset toh. Semua orang bisa kepleset. Paham Ibu? Jadi apa itu ya paling baik sih dijaga semuanya Ibu. Tapi seumpamanya ada orang seperti Ibu tuh Bu, doain aja. Semoga dirubah oleh Allah. Setelah didoain, antarin sembako ono salam template 1 juta. Allahumma, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Saya itu kalau merubah orang tuh caranya tak sedekah, ayo tak bawain beras 1 sak, ada uangnya, ada sembakonya. Udah nanti biar dirubah sama Allah. Paham Ibu? Silakan yang lain. Ibu, ya Ibu. Sini Bu. Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai mau nanya, apa yang harus dilakukan agar kita tidak tertipu dengan cinta dunia? Maksudnya kan sekarang banyak yang mengejar dunia tapi lupa sama sholat, iya, sama yang lainnya gitu. Ya, bagaimana Ibu caranya? Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syariat tidak ada larangan cinta kepada dunia, nggak ada. Lah kalau kita tidak cinta dengan dunia, Pak Zo kan tidak bisa membuat acara seperti ini. Ini bunga, ini bayar ini. Nggak ada larangan. Adapun Rasulullah pernah dawuh hubud dunya rasukuliyah khoti'ah. Cinta harta itu adalah pangkal dari semua kemaksiatan. Artinya cinta harta yang nyampe melupakan akhirat. Jadi cinta uang nyampe lupa sholat, lupa zakat, lupa puasa gitu. Jadi cinta harta yang melupakan akhirat memang salah. Tapi kalau cinta dunia untuk dikumpulin, setelah kumpul terus disedekahkan orang-orang, wah pahalanya berlimpah Ibu. Terus bagaimana supaya cinta harta ini, gimana tadi Bu? Bagaimana supaya cinta harta ini tidak melupakan akhirat? Ya caranya harta ini, caranya Bu, dibagi-bagi Bu. Dibawa ke warung, belikan beras, dibagi-bagi.
dibawa ke fuqara masakin, disedekahkan, dibagi-bagi, diberikan suami, mas ini mas uang mas, panjenengan nikah lagi nggak apa-apa gitu. Itu pahalanya besar ibu. Bahkan perempuan kalau berani mengizinkan suaminya nikah lagi, dijamin surganya, tidak akan masuk neraka. Allahumma amin. Jadi caranya gitu bu. Jadi caranya harta yang kita miliki untuk akhirat ibu. Jadi hubu dunia yang dilarang oleh Allah, hubu cinta harta yang lupa akhirat. Tapi kalau cinta harta kemudian dibagi-bagi nggak apa-apa. Panjenengan punya uang, beli mobil, mobilnya titipkan Pak Yai, titipkan tetangga, titipkan siapa-siapa, pahalanya berlimpah. Paham ibu? Oke. Yang lain silakan. Oke. Silakan. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin bertanya, kan rezeki sudah diatur oleh Allah. Iya benar. Termasuk makanan. Benar. Tapi mengapa orang bisa meninggal karena kelaparan? Padahal kan rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Iya benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki itu sudah ditentukan oleh Allah. Memang benar. Tapi perlu digarisbawahi, bila mana Allah pengen mentakdirkan sesuatu pasti ada sebab. Panjenengan lapar supaya kamu kenyang, bagaimana caranya? Makan. Panjenengan makan itu takdirnya Allah. Panjenengan dipaksa oleh Allah. Nggak ada ceritanya orang mati karena kelaparan, nggak ada. Ada orang mati karena nyawanya dijabut sama malaikat Israel. Percaya nggak? Nggak ada ceritanya orang mati kelaparan, nggak ada. Jadi semua rizki memang benar dan dibagi sama Allah, memang benar. Kemudian ada orang fakir, ada orang kaya, yang asli sama saja. Orang fakir sama orang kaya sama yang asli. Justru kadang-kadang nikmat orang fakir. Orang fakir nyegat truk mandek munggah di atas, wah senenge. Lazatnya mengalahkan orang kaya naik Mercy, harganya 15 miliar. Saya pernah sama orang kaya naik mobil mewah. Itu orang kaya gremeng, ala Pak Yai mobil kok kayak numpak odong-odong. Padahal saya naik toh ngronjal gak kerasa. Pengen nabrak truk lho iso ngerem dhewe. Ngono wong gremeng kok. Paham? Jadi memang benar semuanya ini dibagi oleh Allah. Tapi kalau Allah pengen mentakdirkan, ada sabab musabab. Paham? Jadi apa itu kamu bawa uang apa enggak Kang? Bawa uang apa enggak saat ini? Tidak kan? Ini kan enggak bawa uang ya. Kemudian tak beri uang. Coba Kang, terima. Dapat rezeki kan? Ada sabab kan? Sababnya saya kan? Gitu. Makanya Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan merubah nasib kamu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kamu mau merubah nasib panjenengan. Panjenengan pengen kaya, carane niru wong sugih. Mesti sugih. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Carane bolo-bolomu wong sugih kabeh. Jadi sampean resah tentang hutang to langsung selesaike sama kancamu sing sugih. Tapi nek sampeyan nek kancane fakir-fakir kabeh, ngrunek apa curhat tentang hutang, kancane sampean alah aku yo diutang akeh Kang gitu. Paham? Gitu. Kalau pengen kaya, niru gayanya orang kaya. Kalau pengen fakir, niru gayanya orang fakir. Beres pokoknya. Just blank. Paham? Oke, silakan. Oke, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya Allah tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang bisa dijabarkan oleh Pak Kiai itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan al jinna jin. Panjenengan jin apa manusia? Manusia ya. Aku tidak menciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah
dan mengabdikan dirinya kepada makhluk-makhluknya. Paham Pak? Jadi tidak cuma ibadah saja, maksudnya ibadah itu bukan hanya sholat itu enggak, tapi panjenengan jualan, ngeladeni orang untuk ngedoli itu bagian daripada ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan kamu bersenang-senang di atas vaginanya istrimu juga termasuk ibadah. Lalu sahabat tanya, oh gitu ya Rasul, berarti aku nak ngumpuli wong wedok-wedok wi ganjaran ya? Lalu Rasulullah bilang, kowe iki payah ya, nak haram ya dosa to. Paham Pak? Jadi makna daripada ilalia budun itu mengabdi. Jangan dimanani hanya ibadah itu, jangan. Pokoknya kamu mengabdikan diri panjenengan sama Allah dan mengabdikan sama istri, mengabdikan sama anak, mengabdikan sama tetangga, mengabdikan apapun. Ada kucing kamu beri makan dan lain sebagainya, itu namanya ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami tidak bisa lama-lama karena kami harus ke Simpang dan nanti langsung pulang. Mohon maaf Pak Johan tidak bisa memberikan terbaik. Gak usah bisa roy saya. Nanti kalau ada di Bandung ada pengajian akbar, silakan datangkan saya. Nanti insya Allah ada tuntuman duit atau mungkin sembako. Allahumma, biar lahir kiai-kiai yang hebat, kiai-kiai yang senengane cinta kepada umat, senengane bagi-bagi duit. Orang butuh salam tamlai umat. Allahumma amin. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.